warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang analisis spesimen. Adapun anggota kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama Ahmad Hidayat Kosman, yang kedua Ayu Vinegia, yang ketiga Irma Alfiana, keempat Mesak Didi Saputra, dan saya sendiri Reski Melani. Adapun kasus yang diberikan sebagai berikut. Seorang pasien wanita memeriksakan diri ke rumah sakit setelah mengalami nyeri saat berkemih. Nyeri tersebut telah dirasakan selama 3 hari belakangan, disertai dengan frekuensi berkemih yang sering. Urin pasien memiliki bau yang kuat, namun pasien tidak menunjukkan adanya gejala demam, nyeri abdominal, nyeri punggung, keputihan, maupun gatal pada kulit. Dokter mencurigai adanya infeksi saluran kemih dan meminta bagian laboratorium mikrobiologi klinis untuk menganalisis sampel pada pasien ini. Adapun gejala penyakit yang akan dijelaskan oleh Saudari Ayu Vinegia. Baiklah, untuk diagnosis penyakit dilakukan 2 identifikasi. Yang pertama yaitu gejalanya. Berdasarkan jenis infeksinya, infeksi saluran kemih dibedakan atas gejala pada infeksi saluran kemih bagian bawah dan gejala infeksi saluran kemih bagian atas. ISK bagian bawah ditandai dengan kondisi dysuria atau nyeri saat berkemih, poliaksiuria atau frekuensi urgensi, stanguria atau susah saat berkemih, nyeri suprasimfisis dan enesmus, dan eneurisis nokturnal atau mengompol di malam hari. Kemudian untuk gejala ISK bagian atas dapat berupa demam, menggigil, nyeri pinggang, nyeri kolik, mual, muntah, nyeri ketok sudut costovertebrata, dan hematuria. Selain itu ditemukan juga manifestasi tidak khas pada ISK yang berupa nyeri abdomen, nyeri kepala, nyeri punggung, dan diare. Selain itu, ISK disebabkan oleh bakteri yang diantaranya Escherichia coli, Klebsiella species, Proteuspecies, Providencia, Citrobacter, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Enterococcus fecali, dan Staphylococcus saprophyticus. Nah, berdasarkan kasusnya, pasien wanita ini yang memeriksakan diri ke rumah sakit mengalami gejala berupa nyeri saat berkemih, frekuensi berkemih yang sering, urin berbau kuat atau tajam, namun tidak menunjukkan gejala demam, nyeri abdominal, nyeri punggung, keputihan maupun gatal pada kulit. Selanjutnya hasil pemeriksaan pendukung akan dijelaskan oleh Saudari Irma Alfiana. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil dari pemeriksaan pendukung, di mana di sini kita dapat melihat pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan diagnosa penyakit pada pasien serta tingkat keparahannya. Pada penyakit infeksi saluran kemih atau yang biasa disebut ISK, pemeriksaan penunjang dilakukan dengan pengambilan spesimen urin pasien dan dilakukan urinalisis, dapat berupa tes distik urin, metode cari celup urin, dan kultur urin. Tes lip distip atau metode cari celup urin didasarkan pada prinsip absorpsi dan pemindahan sampel urin ke media lempeng agar sesuai. Metode ini dapat menunjukkan komposisi kandungan kimia pada urin. Dalam metode ini terjadi reaksi kimia yang kompleks yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya bakteri pada urin. Peningkatan bakteri pada urin akan memengaruhi parameter seperti leukosit, esterase, nitrit, dan leukosit yang ditemukan oleh Pustaka Isalea dan lain-lain pada tahun 2019. Positif leukosit esterase menunjukkan 64-90% kemungkinan ISK. Positif nitrit menunjukkan konversi nitrit menjadi nitrit oleh bakteri gram negatif ditentukan hingga spesifiknya sekitaran 50% untuk ISK. Dan temuan sel darah putih yang biasa disebut leukosit dalam urin menunjukkan 95% sensitif tetapi
jauh kurangnya spesifik untuk ISK yang ditemukan oleh Pustaka Grabe pada tahun 2015. Metode kultur urin didasarkan pada prinsip yaitu pemeriksaan baku emas dalam mendiagnosis ISK. Dari hasil kultur urin tersebut dapat diketahui jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada spesimen urin yang diuji. Dalam keadaan normal, urin mengandung mikroorganisme sekitaran 100 sampai 10.000 bakteri atau mililiter. Urin bakteri urea dikatakan bermakna apabila ditemukan 1.000 bakteri patogen per mililiter. Urin porsi tengah. Selanjutnya prosedur yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, jenis spesimen yang diambil dan cara pengambilannya. Jadi, jenis spesimen berdasarkan kasus tersebut yaitu adalah urin. Dan cara pengambilannya pada spesimen urin wanita. Yang pertama yaitu pada pengambilan urin yang digunakan adalah urin tengah atau clean catch midstream urin. Jadi, pada urin tengah ini yang dimaksud adalah seseorang mengeluarkan urinnya dulu, lalu mengambil urin yang kedua, lalu mengeluarkan urin yang ketiga. Jadi harus mengambil pada bagian tengahnya. Selanjutnya, sebelum mengambilnya, pasien mencuci tangan dengan bersih. Yang ketiga, lebarkan bagian alat kelamin dan bersihkan menggunakan kasa steril dengan arah dari depan ke belakang. Yang keempat, bilas dengan air dan keringkan. Keluarkan urin, alirkan urin yang pertama, dibuang, dan alirkan urin selanjutnya. Ditampung dalam wadah yang steril hingga alirannya habis dengan volume minimal 30 ml. Yang keenam, tutup rapat wadah penampung dan segera dibawa ke laboratorium. Yang ketujuh, urin adalah media yang sangat baik untuk pertumbuhan mikroorganisme, sehingga perlu segera diproses dalam waktu 2 jam setelah diambil atau disimpan dalam lemari es pada suhu 4 derajat Celcius. Hingga dibawa ke laboratorium dan segera diproses dalam kurun waktu 18 jam setelah pengambilan. Selanjutnya, rangkaian prosedur secara umum. Jadi yang pertama, disiapkan spesimen urin yang telah dikumpulkan, yang terdapat pada pot steril. Yang kedua, dituang media agar McConkey pada cawan Petri yang berukuran 60 x 15 mm. Selanjutnya diinokulasikan 1 mikroliter spesimen urin menggunakan OC bulat dengan goresan lurus dari arah bawah ke atas, kemudian membentuk zigzag hingga ke bawah dan tidak ada spesimen urin yang tertinggal pada OC. Yang keempat, inkubasikan cawan Petri pada suhu 35 sampai 37 derajat Celcius selama 18 hingga 24 jam. Selanjutnya, hitung jumlah koloni pada medium. Tiap koloni yang tumbuh pada medium dipresentasikan menggunakan satuan CFU per mili. Jadi berikut gambarnya. Jadi penjelasan metode dan prinsip yang digunakan akan dijelaskan oleh Saudari Irma Alfiana. Penjelasan metode dan prinsip yang digunakan. Kultur urin adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi mikroorganisme berdasarkan morfologinya. Bakteri urea adalah koloni bakteri yang terdapat pada spesimen urin sebanyak kurang dari 10⁵, di mana prinsip kultur urin adalah mengisolasi semua mikroorganisme yang terdapat dalam spesimen urin dari spesimen untuk mengetahui penyebab penyakit dengan mengidentifikasi karakteristiknya. Ya, saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya rekomendasi. Metode yang akan digunakan akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Hidayat Kosman. Metode yang umum digunakan untuk mendiagnosis penyakit ISK pada pasien adalah metode kultur urin, yaitu pemeriksaan baku emas dalam mendiagnosis ISK pada pasien. Namun pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang lama dan harga yang cukup mahal. Untuk menangani masalah terkait biaya, diagnosis dan waktu diagnosis yang cukup lama, kami menyarankan beberapa metode alternatif lainnya untuk diagnosis ISK pada pasien. Yang pertama itu pewarnaan gram.
Pewarnaan gram merupakan metode pewarnaan yang digunakan untuk membedakan dan mengelompokkan bakteri menjadi dua kelompok, yaitu bakteri gram positif dan gram negatif. Alasan mengapa kami memilih metode ini karena metode ini sangat sederhana dan murah. Metode ini hanya membutuhkan alat berupa mikroskop dan reagen pewarna gram sehingga dapat dilakukan di rumah sakit atau penyedia layanan kesehatan yang tidak memiliki alat atau fasilitas yang mumpuni untuk melakukan metode kultur media atau lainnya. Selain itu, jika dibandingkan dengan metode kultur urin, metode ini hanya mengambil waktu yang singkat sehingga dokter dapat mengambil tindakan penanganan lebih cepat terhadap pasien. Namun berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat hasil yang kurang konsisten. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Gorelik yang menunjukkan bahwa pewarnaan gram pada urin memiliki sensitivitas sekitar 93%, spesifitas 95%, rasio positif 18,5 dan rasio negatif sekitar 0,07. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan adanya beberapa perbedaan dalam proses pengerjaan seperti waktu fiksasi yang berbeda atau jumlah pewarnaan yang digunakan berbeda. Yang terakhir, kesimpulan diagnosis akan dijelaskan oleh Saudara Mesardiki Saputra. Terima kasih. Jadi sebelum lanjut ke dalam poin kesimpulan, sebelum itu akan saya bahas terkait salah satu metode lain yang dapat dilakukan untuk menangani diagnosa pasien terkait penyakit ISK. Jadi selain pewarnaan gram, kami juga menyarankan metode urine screen. Nah, urine screen ini dilakukan berdasarkan pada adanya enzim katalase yang terdapat pada bakteri yang menyerang limfosit, eritrosit, saluran kemih, dan sel ginjal, sehingga memungkinkan deteksi baik bakteriuria maupun piuria dan berpotensi meningkatkan diagnosis ISK. Adapun alasan mengapa kami memilih metode ini sebagai metode alternatif dalam mendiagnosis ISK pada pasien, karena metode ini juga tergolong murah, sederhana, dan hanya memakan waktu selama 2 menit. Selain itu, metode ini juga memiliki nilai sensitivitas 100%, yang berarti metode ini dapat mendeteksi kemungkinan pasien positif menderita ISK sebesar 100%, dan juga metode ini memiliki presentasi NPV atau negative point average, negative point value sebesar 100%, yang berarti kemungkinan pasien ini tidak menderita ISK adalah 100%, sehingga pasien tidak perlu melakukan identifikasi atau uji diagnosa yang lebih mahal. Akan tetapi, dibalik dengan keuntungan dari metode urine screen ini, juga terdapat beberapa kekurangan, yaitu adanya spesifitas atau ketepatan dalam uji ini masih relatif rendah, sehingga terdapat pasien yang tidak menderita ISK dalam uji ini, dia diketahui tidak menderita ISK, namun dalam uji ini dia diidentifikasi memiliki ISK, sehingga dapat menjadi penyalahan data dalam uji tersebut. Dan kesimpulan dari presentasi kami ini yaitu berdasarkan dari diagnosa dan juga gejala yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pasien menderita ISK dengan gejala yang sesuai dengan pustaka yang disampaikan, yaitu pasien menderita frekuensi berkemih yang sering dan juga urin bau yang kuat, yang merupakan indikasi kuat akan adanya infeksi saluran kemih pada pasien. Baik, sekian dari presentase perancangan prosedur analisis spesimen dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.